Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Sahin. Saya dari kelas Biologi C angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sterilisasi. Sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit terkait apa itu sterilisasi. Jadi sterilisasi ini merupakan pembebasan suatu benda dari semua organisme yang hidup, termasuk pada bakteri dengan spora, baik secara kimia maupun secara fisika. Adapun contoh secara fisika yaitu dia menggunakan oven yang temperaturnya itu berkisar 160 sampai 170 derajat Celcius, sedangkan secara kimia itu dia menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen. Adapun tata nama dari zat kimia itu sendiri terdapat 8 tata nama. Yang pertama itu germisida. Germisida ini merupakan zat yang dapat membunuh kuman. Yang kedua itu bakterisida. Bakterisida ini merupakan zat yang dapat membunuh bakteri. Ketiga, fungisida. Fungisida ini merupakan zat yang dapat membunuh fungi atau jamur. Virusida yaitu zat yang dapat membunuh virus. Kelima, sporosida. Sporosida ini merupakan zat yang dapat membunuh spora. Yang keenam itu bakteriostatik. Bakteriostatik ini merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tetapi tidak dapat membunuh bakteri. Ketujuh itu fungiostatik. Fungiostatik ini merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan fungi tetapi tidak dapat membunuh fungi atau jamur. Yang kedelapan itu viriostatik atau viriostatika, merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus tetapi dia tidak membunuh virus. Yang kedua itu perbedaan dari desinfektan dengan antisepsi. Desinfeksi ini merupakan proses sterilisasi pada benda mati, contohnya seperti pada alat-alat lab. Sedangkan desinfektan ini merupakan zat kimia yang digunakan pada proses desinfeksi. Sedangkan antisepsis ini juga merupakan proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi. Adapun cara-cara sterilisasi dan desinfeksi, yang pertama itu kita melakukan pembersihan. Caranya itu dengan mencuci alat-alat lab menggunakan air mengalir. Kedua itu sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar gamma dengan sinar X. Sinar ultraviolet ini di dalam sinar matahari dia mempunyai sifat germisida atau dapat membunuh bakteri dalam bentuk vegetatif maupun spora. Walaupun untuk membunuh spora itu sendiri dia membutuhkan waktu yang lebih lama atau waktu yang banyak. Sedangkan sinar X dengan sinar gamma itu dia dapat membunuh mikroba. Mengapa? Karena sinar X dan sinar gamma ini dia mampu merusak DNA
dan menyebabkan ionisasi sel-sel lainnya. Radiasi sinar X dengan sinar gamma itu seringkali digunakan untuk sterilisasi benda-benda yang tidak tahan dengan suhu tinggi. Contohnya seperti alat-alat lab yang terbuat dari plastik atau pompa suntik dari plastik. Ketiga yaitu dengan melakukan pendinginan. Pada suhu rendah, dia menyebabkan pertumbuhan dan perkecambahan mikroba tertentu. Cara ini untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, contohnya seperti pada daging. Mengapa demikian? Karena pada suhu rendah makanan itu tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu, contohnya seperti Treponema pallida. Dengan menggunakan lemari pendingin itu perlu kita atur suhunya itu berkisar 20 derajat Celcius sehingga dia dapat digunakan untuk mencegah pembusukan makanan. Yang keempat itu pemanasan. Pada pemanasan ini terdapat dua cara pemanasan, yaitu pemanasan basah dengan pemanasan kering. Pada pemanasan basah itu terdapat 3 pemanasan, yaitu autoclave, merebus atau boiling, dengan pasteurisasi. Pada autoclave ini penggunaannya itu melalui uap air disertakan dengan tekanan serta memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atm. Yang kedua itu cara kerjanya yaitu pertama-tama alat atau bahan dibungkus dengan menggunakan kertas dan wadah atau botol itu diletakkan di dalam posisi rebah. Kedua itu memasukkan air dalam tangki. Setelah air itu mendidih, kemudian akan terbentuk uap air, lalu uap air ini dialirkan di ruang pensi steril, dilakukan di ruang pensi steril. Keempat itu selanjutnya uap air itu akan menambah tekanan, lalu diikuti kenaikan suhu di ruang pensteril. Selanjutnya itu setelah dia tercapai tekanan 1/1/2 atm dan suhu 121 derajat Celcius, maka di dalam waktu 10 sampai 12 menit semua bentuk hidup seperti bakteri itu akan mati. Kedua, dengan cara merebus atau boiling. Merebus atau boiling merupakan teknik desinfeksi yang termurah serta membutuhkan waktu 15 menit setelah air mendidih. Setelah sel vegetatif ini mati dalam waktu 5 sampai 10 menit. Ketiga itu pasteurisasi. Pasteurisasi ini merupakan suatu cara disinfeksi dengan pemanasan. Pasteurisasi ini pertama kali digunakan oleh Louis Pasteur untuk mengurangi jumlah mol pembusukan di dalam
anggur tanpa merusak anggur sehingga anggur akan tetap tahan. Cara ini juga dapat dipakai pada susu, yaitu mematikan Mycobacterium tuberculosis dengan Shigella sp. Pada susu ini juga dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Cara yang kedua itu pemanasan kering. Pada pemanasan kering ini terdapat dua pemanasan, yaitu pembakaran dengan oven. Pada pembakaran ini merupakan sterilisasi yang 100% efektif, tetapi terbatas penggunaannya. Sedangkan pada oven ini yaitu alat dilakukan untuk alat-alat yang dari gelas seperti tabung RX, botol dengan alat-alat dari katum. Selanjutnya itu dengan melakukan pengeringan. Pengeringan ini akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba itu menjadi hipertonis, sehingga akan keluar dari sel mikroba dan mikroba mati. Gangguan tekanan osmotik juga akan diperhebat bila ditambahkan garam dan bumbu-bumbu seperti pembuatan ikan asin atau telur asin. Tapi cara ini bukan tindakan dari sterilisasi, melainkan teknik pengawetan. Mengapa demikian? Karena dengan pengeringan ini hanya akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba. Beberapa bakteri yang akan segera mati karena pengeringan, yaitu Neisseria gonorrhea, Neisseria gonorrhea, dan Neisseria meningitis. Sedangkan Streptococcus pyogenes dan Mycobacterium tuberculosis dapat tahan sampai berminggu-minggu. Selanjutnya yaitu dengan cara penyaringan atau filtrasi. Untuk membuat steril cairan atau larutan yang termolabir, itu contohnya seperti pada serum, dengan enzim atau antibiotik. Contoh dari filter ini yaitu filter sheets yang terbuat dari asbes, filter Berkevel yang terbuat dari diatoma, dan yang terakhir itu filter Chamberlain.
yang terbuat dari prosealin. Filter ini juga mempunyai pori-pori yang sangat halus, berkisar 0,1 sampai 0,2 mikrometer, sehingga filtrasinya ini bebas dari bakteri, tetapi tidak bebas dari virus. Mengapa demikian? Karena virus ini masih dapat lolos dari saringan tersebut.